Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah kita sampaikan pada video sebelumnya, sekarang kita akan membahas mengenai inhibitor enzim dan regulasi enzim, dan termasuk bagaimana inhibisi dan aktivasi dalam reaksi yang mana melibatkan enzim. Baik. Inhibitor enzim terdapat beberapa macam. Sebagai contoh, yang ditunjuk merupakan sebuah substrat yang mana secara normal binding atau pengikatan secara normal, substrat akan diikat oleh enzim pada active site enzim. Kemudian active site enzim yang mengikat substrat tersebut akan mempercepat reaksi dari substrat, dari produk, dari reaktan menjadi produk. Kemudian pada suatu kasus terdapat suatu molekul yang mengikat ke arah pada active site dari enzim tersebut. Pengikatan sebuah molekul pada bagian active site dari enzim disebut sebagai inhibitor kompetitif. Disebut kompetitif dikarenakan molekul kompetitor tersebut berkompetisi dengan substrat, di mana ketika kompetitor atau inhibitor tipe kompetitif mengikat pada bagian active site, membuat substrat tidak dapat mengikat ke bagian active site, sehingga reaksi tidak dapat berlangsung. Tipe lain adalah molekul molekul inhibitor tidak mengikat pada bagian active site, melainkan pada bagian enzim, sisi lain enzim. Akan tetapi pengikatan pada sisi lain bagian enzim ini mengakibatkan perubahan pada perubahan struktur tridimensional active site dari enzim, sehingga perubahan struktur tersebut mengakibatkan tidak sesuainya bentuk enzim dengan substrat. Bentuk yang berbeda antara substrat dengan enzim mengakibatkan proses pengikatan antara enzim dan substrat tidak terjadi. Tipe inhibitor seperti pada gambar ini disebut dengan inhibitor non-kompetitif, atau prosesnya disebut dengan non-competitive inhibition. Kemudian dalam regulasi protein terdapat sebuah regulasi disebut dengan allosteric regulation dalam aktivitas enzim. Pertama, sebagai contoh pertama di sini sebuah enzim yang memiliki subunit 42, 1, 2, 3, 4, dan masing-masing memiliki active site, di mana active site berfungsi sebagai pengikat substrat sebagaimana yang telah kita jelaskan. Kemudian terdapat bagian regulatory site atau bagian regulator yang mana akan mengikat molekul lain selain substrat. Nah, ternyata enzim ini memiliki sifat yang kurang stabil yang dapat mengalami osilasi atau perubahan menjadi inactive form atau bentuk tidak aktif melalui proses osilasi tersebut. Nah, sehingga setelah mengalami osilasi, active form memiliki bentuk active site seperti yang telah ditunjuk, berubah menjadi active site yang lebih sempit, yang mana pada awalnya substrat dapat mengikat ke bagian active site. Karena terjadi osilasi menyebabkan perubahan, yaitu perubahan active site, enzim tidak dapat mengikat
substrat sehingga reaksi tidak dapat berlangsung. Hal ini membutuhkan suatu molekul yang dapat menstabilkan baik pada active form maupun pada inactive form. Sebagai contoh, pada bagian untuk menstabilkan active form, diikat molekul bernama aktivator, di mana molekul aktivator ini akan mengikat pada bagian regulatory site yang akan menstabilisasi enzim sehingga tidak mengalami osilasi dan tidak mengalami perubahan pada active site sehingga dapat terus membantu proses reaksi pada metabolisme. Kemudian, di sisi lain, terdapat molekul yang berfungsi untuk menstabilkan inactive form dari enzim, dikarenakan produk yang terlalu banyak juga tidak baik bagi kebutuhan tubuh, sehingga diperlukan enzim dalam keadaan inaktif. Molekul ini disebut dengan inhibitor. Sama dengan aktivator, inhibitor juga mengikat pada bagian regulatory site atau bagian regulator. Yang mana adanya inhibitor ini akan membuat molekul enzim menjadi stabil pada inactive form. Baik, kemudian terdapat mekanisme regulasi yang disebut dengan feedback inhibition atau inhibisi melalui feedback, di mana karakteristiknya feedback inhibition mengatur rate atau rentang atau jumlah hasil metabolisme menggunakan hasil dari jalur metabolisme tersebut. Sebagai contoh, suatu jalur metabolisme menghasilkan isoleucine yang menggunakan molekul awal atau starting molekul threonine. Nah, kemudian menggunakan suatu enzim yang memiliki active site sebagaimana ditunjuk oleh garis hitam. Threonine akan diikat oleh enzim untuk mempercepat reaksinya. Proses ini proses jalur metabolisme pembentukan isoleucine menggunakan starting molekul threonine setidaknya melalui 5 molekul intermediate, akan tetapi ditampilkan 2 untuk mempersingkat penjelasan dan gambar. Nah, setelah enzim mengikat threonine akan membentuk molekul intermediate, molekul intermediate A akan membentuk intermediate B menggunakan enzim 1, terus menggunakan salah tulis enzim 2 seharusnya, terus sampai enzim 5 membentuk 5 intermediate sehingga terbentuk produk yang namanya isoleucine. Nah, isoleucine ternyata berfungsi sebagai inhibitor non-kompetitif terhadap enzim yang mengkatalis threonine. Nah, karena isoleucine berfungsi sebagai inhibitor non-kompetitif, active site dari enzim yang normal berubah menjadi bentuk lain sehingga enzim tidak dapat mengkatalis reaksi atau dalam bentuk inaktif, sehingga terjadi suatu feedback. Nah, sehingga bagian active site yang diikat oleh isoleucine sebagai regulator, di mana sebagai inhibitor non-kompetitif, membuat active site-nya unavailable atau tidak berfungsi. Nah, ketika molekul isoleucine lepas dari enzim, akan membuat enzim kembali ke bentuk semula atau bentuk normal sehingga dia available untuk active site-nya untuk mengkatalis molekul threonine. Nah, prinsip ini akan mengatur rate atau jumlah pembentukan isoleucine. Ketika jumlah isoleucine tinggi, maka banyak isoleucine akan mengikat enzim sehingga akan mencegah
mencegah proses metabolisme tironin untuk membentuk isoleusin lebih banyak. Sebaliknya, ketika isoleusin sedikit, maka sedikit yang mengikat molekul enzim tersebut membentuk enzim menjadi aktif, dan enzim aktif akan mempercepat reaksi pembentukan treonin menjadi isoleusin. Sehingga proses ini menjaga kadar isoleusin tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Terima kasih. Nah, mungkin pada kesempatan berikutnya kita akan membahas mengenai respirasi seluler. Terima kasih.